Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jumpa lagi kita di dalam materi tentang toharah bagian kedua, yaitu tentang hadas, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang alat bersuci dan najis. Maka kali ini kita fokus pada materi tentang hadas. Hadas secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sementara secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang beragama Islam yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, memegang kitab suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, hadas ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Pembagian kecil dan besar ini adalah didasarkan pada cara bersucinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci, dan agar ia menjadi suci kembali, maka ia harus berwudu. Apabila tidak ada air untuk berwudu, maka bisa diganti dengan tayamum atau menggunakan debu atau tanah yang suci. Seseorang dianggap berhadas kecil disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul ini adalah tempat pembuangan kotoran yang di bagian depan, kalau dubur itu yang di bagian belakang. Jadi apapun yang keluar dari kubul dan dubur selain dari air mani atau air sperma, apakah yang keluar itu bentuknya padat atau cair, maka itu menyebabkan seseorang dianggap berhadas kecil. Kemudian yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini bisa disebabkan karena tidur, karena mabuk, pingsan, dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang mengalami hilang akal seperti ini, ketika ia sadar, maka untuk beribadah, sholat misalnya, maka dia harus bersuci karena ia dianggap sudah berhadas kecil. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan seseorang berhadas kecil adalah bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram dan sudah baligh tanpa adanya batas penghalang. Jika dilapisi dengan penghalang, misalnya menggunakan sarung tangan, maka tidak menyebabkan hadas kecil. Atau kalau dengan anak kecil misalnya karena belum baligh, atau dengan saudara kandung karena termasuk mahram, maka bersentuhan kulit tidak menyebabkan hadas kecil. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan hadas kecil adalah menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan, baik kemaluan diri sendiri maupun orang lain. Maka jika disentuh dengan telapak tangan, maka dianggap berhadas kecil, kecuali dengan menggunakan pelapis atau menggunakan punggung tangan. Maka menurut ulama hal itu tidak menyebabkan hadas kecil. Berikutnya yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi janabah atau mandi wajib. Apabila tidak ada air untuk mandi, maka bisa diganti dengan tayamum. Lalu apa yang menyebabkan seseorang berhadas besar? Yang pertama adalah keluarnya air sperma
atau air mani, baik sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya tidak sengaja karena tidur lalu mimpi basah, maka ia dianggap berhadas besar. Kemudian yang kedua, seseorang dianggap berhadas besar jika melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri, maka dia dianggap berhadas besar. Kemudian yang ketiga, keluarnya darah haid bagi wanita. Oleh karena itu ketika sudah keluar darah haid, maka dianggap berhadas besar. Dan agar suci kembali setelah darahnya keluar semua, maka dia harus mandi. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan hadas besar adalah keluarnya darah nifas, yaitu darah yang keluar pada perempuan setelah selesai melahirkan. Maka ia dianggap berhadas besar. Dan yang kelima, keluarnya darah wiladah atau saat melahirkan. Darah yang keluar bersamaan dengan bayi ketika lahir itu disebut darah wiladah. Maka seorang perempuan dianggap berhadas besar ketika keluar darah wiladah ini. Dan yang terakhir yang menyebabkan hadas besar adalah ketika seseorang meninggal dunia. Namun yang wajib memandikan tentu orang yang masih hidup. Karena ini kewajiban bagi yang masih hidup untuk memandikan orang yang meninggal dunia tersebut. Demikian materi tentang hadas. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video berikutnya, yaitu tentang cara bersuci dari hadas. Demikian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.